Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel jurnal tentang audit SITI menggunakan framework balance scorecard. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nima Dirgantari dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B dengan NIM 201591036. Adapun materi yang akan dibahas pada review jurnal ini, yang pertama permasalahan penelitiannya atau objek audit, yang kedua framework dan domain audit, yang ketiga proses atau alur audit, yang keempat subjek atau pihak yang diaudit, yang kelima hasil audit, dan yang keenam rekomendasi perbaikan. Adapun 3 jurnal yang saya review, yang pertama ada Jurnal Penilaian Kinerja menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan semasa COVID dari tahun 2019 sampai 2020 yang terdaftar di BEI oleh Samuel Armando Sagala, Valentin Siagian tahun 2021. Jurnal kedua ada Performance Analysis Using Balance Scorecard in PT Telkomsel oleh Andi Muhammad Sahrul dan kawan-kawan tahun 2021, dan yang ketiga analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan IT Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sragen oleh Damayanti Nainggolan dan Agustinus Fitz Wijaya tahun 2019. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama itu ada permasalahan penelitian objek audit. Pada artikel pertama yang berjudul penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan semasa COVID 2019 sampai 2020 yang terdaftar di BEI. Objek audit pada penelitian ini adalah penilaian kinerja sektor farmasi pada perusahaan. Nah, pada pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai hal, khususnya pada bidang bisnis, hingga menyebabkan banyak perusahaan dipaksa untuk tutup. Nah, perusahaan yang sangat berperan penting di masa pandemi ini ialah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, di mana yang berperan menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan untuk membantu menangani kasus COVID-19. Kementerian Industri Republik Indonesia menyampaikan pertumbuhan bisnis industri pada tahun 2015 adalah 15,9% dan tahun 2019 mengalami penurunan hingga 9%. Artinya, kinerja perusahaan sektor farmasi mengalami penurunan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan adalah melakukan penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja adalah mengelola organisasi secara efisien dan efektif, mengambil keputusan dalam memberikan penghargaan dan penyesuaian posisi dan pegawai. Selanjutnya, objek audit pada artikel kedua, yaitu Performance Analysis Using Balance Scorecard in PT Telkomsel. Objek auditnya adalah pengukuran kinerja pada PT Telkomsel. PT Telkomsel merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa atau provider yang menguasai setengah dari pasar penyedia jasa telekomunikasi. Pertumbuhan revenue PT Telkomsel 2014 sampai 2017 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Telkomsel berhasil memperoleh revenue tertinggi dalam 5 tahun terakhir, sebesar 90 triliun, serta net income-nya sebesar 30,3 triliun. Tetapi di tahun 2018, PT Telkomsel hanya berhasil memperoleh revenue sebesar 89 triliun dan net income hanya 25 triliun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja pada PT Telkomsel. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja pada PT Telkomsel. Dan objek audit pada artikel ketiga, yaitu artikel analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan IT Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sragen. Di mana menjadi objek audit ini adalah analisis kerja pada sistem pengolahan data berbasis web pada Badan BPS Kabupaten Sragen.
BPS Kabupaten Sragen adalah instansi yang bersifat vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. BPS bergerak di bidang survei dan sensus penduduk, yang mempunyai tugas untuk menyediakan data dan informasi statistik yang terpercaya bagi para pengguna dan yang memerlukannya. Dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, BPS Kabupaten Sragen selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan sistem informasi SITI. Adapun teknologi SITI yang mereka miliki, diantaranya yang pertama email, yang kedua portal resmi BPS, yang ketiga kontak center. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja sistem BPS Kabupaten Sragen dengan menggunakan kerangka IT Balance Scorecard. Selanjutnya yang kedua, framework dan domain audit. Framework yang digunakan pada ketiga artikel ini adalah sama-sama menggunakan framework Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan dalam mendeskripsikan visi dan misi perusahaan serta strategi perusahaan melalui pengukuran kinerja pada perusahaan. Ada 4 perspektif yang digunakan dalam framework Balance Scorecard. Antaranya yang pertama, perspektif finansial atau keuangan yang berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua, perspektif pelanggan yang berfokus pada pandangan pelanggan terhadap produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, perspektif internal bisnis yang berfokus pada proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada kemampuan sumber daya manusia atau SDM pada perusahaan untuk kepentingan perusahaan ke depannya. Selanjutnya yang ketiga, proses atau alur audit. Pada jurnal pertama, yaitu penilaian kinerja menggunakan metode Balance Scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan semasa COVID 2019-2020 yang terdaftar di BI. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan dan laporan buku tahunan perusahaan yang diambil dari website perusahaan. Sebagai sampel terdapat 6 perusahaan farmasi yang sudah mengeluarkan laporan keuangan dan laporan tahunan, diantaranya perusahaan Indofarma, Kalbe Farma, perusahaan Indofarma, Kalbe Farma, Kimia Farma, Kapros, Temposcan, dan Sido muncul. Adapun tolak ukur pada setiap perspektifnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif keuangan, di mana di dalam perspektif keuangan ini menggunakan perhitungan dari return of asset atau ROA, return on equity ROE, kenaikan pertumbuhan dan pendapatan, kenaikan pertumbuhan laba bersih, dan kenaikan pertumbuhan biaya operasi. Selanjutnya pada perspektif pelanggan, apabila perolehan penghargaan dari pihak eksternal perusahaan meningkat tahun 2019 ke tahun 2020, maka hal itu akan menilai kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga, pada perspektif internal bisnis. Apabila jumlah produk baru yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat, maka hal itu menilai kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan sebaliknya. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, apabila jumlah biaya pelatihan yang dikeluarkan perusahaan meningkat pada tahun 2019 ke 2020, itu menunjukkan bahwa perusahaan ingin mempertahankan kompetensi sumber daya manusia di perusahaan tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya, pada artikel jurnal yang kedua, yaitu Performance Analysis Using Balance Scorecard in PT Telkomsel. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data adalah data kuantitatif berupa angka tertulis, dan data kualitatif adalah data berupa keterangan pengukuran serta aspek-aspek manajemen PT Telkomsel. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah ada data primer, di mana data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti laporan keuangan PT Telkomsel. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data
Pada penelitian ini ada metode dokumentasi, di mana jenis pengumpulan data dengan menganalisis berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua, metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang ketiga, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, adapun metode analisis data yang digunakan yang pertama pada perspektif keuangan, di mana di dalamnya terdapat analisis persentase peningkatan dan penurunan pendapatan usaha. Yang kedua, rasio tingkat pengembalian atas hutang atau total debit ratio. Yang ketiga, rasio perputaran aset total aset turnover ratio. Selanjutnya, rasio tingkat pengembalian atas penjualan atau return of sales atau ROS, dan ada rasio tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI. Yang kedua, pada perspektif pelanggan, di mana jumlah RU atau retail outlet atau plaza yang berada di setiap daerah Indonesia yang akan memberikan pelayanan baik. Yang ketiga, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, di mana ada perspektif proses internal bisnis, di dalamnya ada RPU atau Average Revenue per Unit, yaitu rata-rata pemakaian oleh pelanggan aktif dan persentase peningkatan atau penurunan biaya atau cost dari rata-rata peningkatan cost perusahaan. Yang kedua, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, di mana yang dianalisis adalah perbandingan antara pelatihan yang diberikan dengan jumlah karyawan dan tingkat kesetiaan karyawan diukur dengan menggunakan rasio perputaran karyawan. Dan yang ketiga itu mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang diukur dengan melakukan survei melalui kuesioner yang akan dilakukan terhadap karyawan. Selanjutnya pada analisis pada jurnal analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan IT Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. Nah, pada penelitian ini yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian diselesaikan melalui tahapan-tahapan penelitian dan terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama itu menentukan topik penelitian, di mana peneliti menyiapkan, memikirkan, dan menentukan topik yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu analisis kinerja sistem. Yang kedua, menentukan tempat penelitian, di mana penelitian memikirkan dan menentukan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu di BPS Kabupaten Sragen. Yang ketiga, studi literatur, di mana peneliti mencari dan mengumpulkan informasi maupun referensi dari teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, mengumpulkan data, di mana peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk melihat dan mengamati langsung objek yang diteliti, atau melakukan observasi dan melakukan tanya jawab kepada narasumber terkait informasi yang dibutuhkan atau wawancara. Yang kelima, menganalisis data, yaitu menganalisis data dari hasil observasi dan wawancara menggunakan 4 perspektif ada pada framework balance scorecard yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun hasil dan pembahasan. Dan yang keenam, mulai menyusun laporan tugas akhir. Selanjutnya, subjek pihak yang diaudit. Pada artikel jurnal pertama, yaitu penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan semasa COVID 2019 sampai 2020 yang terdaftar di BEI, di mana subjek atau pihak yang diaudit ini adalah seluruh stakeholder perusahaan farmasi. Penelitian ini dilakukan melalui laporan tahunan perusahaan 2019 dan semasa COVID menggunakan laporan tahunan perusahaan 2020. Pada artikel jurnal kedua, yaitu Performance Analysis Using Balance Scorecard in PT Telkomsel, di mana subjek atau pihak yang diaudit adalah seluruh stakeholder pada PT Telkomsel, di mana yang terdapat ada manajer
Departemen Sales dan Marketing, dan 10 pelanggan produk, manajer Departemen Human Capital, dan 10 karyawan Telkomsel. Selanjutnya pada artikel jurnal ketiga itu analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan IT Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai pada Badan Usaha Statistik atau BPS Kabupaten Sragen, di mana subjek atau pihak yang diaudit adalah para pegawai dan stakeholder Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, di antaranya Bapak Toga Hamunangan SSI MM selaku Kepala di BPS Kabupaten Sragen dan 4 orang pegawai, yaitu Bapak Eko Wiono SST MSI selaku Kepala Seksi IPDS atau Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, ada Mbak Wahyu Eka Ningsih AMD selaku Bendahara, Mbak Muhid Nur Hidayat SST selaku Staf Produksi, dan Bapak John Jaya Abdillah SST selaku Staf IPDS. Yang kelima ada hasil audit. Nah, pada jurnal pertama, artikel jurnal pertama yaitu penelitian kinerja menggunakan metode balance scorecard pada perusahaan sektor farmasi sebelum dan semasa COVID 2019-2020 terhadap BEI. Yang pertama, hasil audit pada perspektif keuangan. Di mana pada tabel ini kita dapat melihat bahwa hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat. Hasil ini terrefleksikan dari peningkatan hasil rata-rata tolak ukur yang digunakan. Dapat diartikan bahwa meskipun pada masa pandemi, perusahaan tetap dapat mempertahankan kinerja keuangannya. Selanjutnya pada perspektif pelanggan. Pada tabel rata-rata dapat dilihat pada tabel rata-rata perspektif pelanggan. Hasil pengolahan datanya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rata-rata penghargaan yang didapat perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena hasil produksi dari pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen, sehingga jumlah penghargaan yang didapat perusahaan bertambah. Yang ketiga ada perspektif internal bisnis. Dapat dilihat pada tabel rata-rata perspektif internal bisnis. Data ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rata-rata produk baru yang dihasilkan pada perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan perusahaan farmasi pada saat ini lebih berfokus pada penyediaan alat-alat kesehatan dan juga penyediaan vaksinasi untuk menangani COVID-19. Dan yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan pembahasan dan pembelajaran, di mana pada tabel rata-rata perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah biaya pelatihan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga sulit untuk melakukan pelatihan secara tatap muka, sehingga perusahaan lebih memilih melakukan pelatihan secara online agar kompetensi setiap karyawannya tetap meningkat meski di masa pandemi. Dengan melakukannya pelatihan secara online, mengakibatkan jumlah biaya pelatihan menurun, karena tidak dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan pelatihan tersebut. Selanjutnya, hasil audit dari performance analysis using balance scorecard in PT Telkomsel. Yaitu pada tabel ini dapat dilihat bahwa pengukuran menggunakan balance scorecard di atas atau pada tabel ini kemudian dicocokkan dengan range masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan kinerja PT Telkomsel tahun 2017 sampai 2019 diperoleh tabel bobot dari perspektif balance scorecard. Nah, hasil pengolahan data dari keempat perspektif balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan PT Telkomsel ini dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan hasil yang baik. Karena hasil tabel di atas menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard rata-rata pembobotan keseluruhan perspektif sebesar 92,67%. Perspektif keuangan indikatornya memiliki bobot
30% terbagi menjadi 5 indikator. Perhitungan masing-masing poinnya yang berbobot 6%. Kemudian dari perspektif pelanggan memiliki bobot 30%. Dari perspektif proses bisnis internal ada bobot 25%. Dan dari perspektif pembelajaran data pertumbuhan ada sekitar 18%. Selanjutnya, dari artikel analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan ID Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. Yang pertama, pada perspektif kontribusi perusahaan, di mana pegawai BPS Kabupaten Sragen menyadari akan manfaat dan pentingnya SITI bagi perusahaan. Di mana SITI sangat membantu kinerja mereka dengan adanya sistem ataupun aplikasi yang dibuat oleh BPS Pusat di Jakarta. Misi yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan dan dilakukan selaras dengan visi yang akan dicapai dengan mengutamakan kualitas data yang diperoleh sebagai penyedia data dan informasi statistik. Yang kedua, pada perspektif orientasi pengguna, di mana pada sistem maupun aplikasi yang ada digunakan sesuai dengan kebutuhan pegawai di BPS Kabupaten Sragen. Semua pegawai diharapkan dapat bekerja dengan baik dan mandiri. Ada sistem dan aplikasi yang digunakan terkadang mengalami error. Melalui hasil wawancara dan observasi dilakukan, pada perspektif ini sudah cukup baik. Akan tetapi masih harus dilakukan perbaikan atau peningkatan pada jaringan internet, karena beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan harus terhubung dengan jaringan internet, sedangkan jaringan internet yang digunakan terkadang mengalami lambat koneksi dan terputus. Dan selanjutnya, pada perspektif penyempurnaan operasional, di mana kualitas jaringan internet di BPS Kabupaten Sragen ini sudah cukup baik. Begitu pula dengan keadaan software dan hardware. Jika terjadi kesalahan ataupun error pada sistem, maka staf langsung mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mengganti dengan yang baru. Nah, melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pada perspektif ini sudah dibilang baik karena pengawasan dan kontrol selalu dilakukan oleh Kepala BPS, sehingga proses penyelesaian tugas dan kewajiban dikerjakan tepat waktu. Yang keempat ada perspektif orientasi masa depan. Tidak ada training atau pembelajaran untuk pegawai baru, serta tugas dan job desk yang diberikan juga sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. Nah, akan tetapi ada kalanya saling membantu antar pegawai satu dengan pegawai lainnya. Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pada perspektif ini terbilang sudah cukup baik. Namun masih harus diperbaiki karena ada beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen yang tidak mempunyai KSK atau Koordinator Statistik Kecamatan. Selanjutnya yang keenam akan membahas tentang rekomendasi perbaikan. Nah, pada artikel jurnal pertama, ada pun rekomendasi perbaikannya ialah yang pertama ada dari sisi perspektif keuangan, di mana perusahaan farmasi dapat mempertahankan kinerja baik bahkan meningkatkannya dengan mengelola keuangan terlebih pada pengelolaan keuangan produksi sehingga mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, dari perspektif pelanggan, di mana perusahaan dapat lebih memaksimalkan lagi hasil produksi dan layanannya. Dari segi perspektif internal bisnis, di mana dapat lebih banyak berinovasi untuk membuat produk baru yang seiring dengan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dapat lebih memaksimalkan pelatihan yang dilakukan perusahaan agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab perusahaan, sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.
Selanjutnya pada artikel kedua, yaitu Performance Analysis Using Balance Scorecard in PT Telkomsel, di mana untuk meningkatkan keakuratan pengukuran kinerja, perlu adanya peningkatan indikator-indikator penunjang yang dirumuskan oleh manajemen serta melibatkan semua departemen serta data yang mudah untuk diolah dan dipahami agar hasil keputusan lebih detail, akurat, dan tepat sasaran dalam pengambilan keputusan. Kemudian perlu dilakukan peningkatan yang lebih kompleks dalam perspektif pelanggan, terkait keluhan-keluhan pelanggan tentang layanan produk, serta keluhan karyawan terkait kurangnya pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan, karena pelanggan dan karyawan adalah aset bagi perusahaan. Nah, berikutnya pada artikel jurnal terakhir itu analisis kinerja sistem pengolahan data berbasis web menggunakan IT Balance Scorecard sebagai sarana untuk menunjang kinerja pegawai Badan Pusat Statistik dan BPS Kabupaten Sragen. Di mana melalui kerangka IT Balance Scorecard ini dapat melihat menyelaraskan visi dan misi, dan juga dapat mengevaluasi serta melakukan pengukuran terhadap kinerja dari pegawai. Berdasarkan hasil pembahasan dari 4 perspektif dalam IT Balance Scorecard, pada penelitian ini, perspektif orientasi pengguna dan perspektif masa depan yang dinilai harus perlu dilakukan perbaikan, karena pada perspektif orientasi pengguna layanan SITI pada BPS Kabupaten Sragen selalu dibutuhkan oleh pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk menunjang kinerja pegawai tersebut. Dan pada perspektif masa depan, perlu adanya tambahan SDM, karena KSK atau Koordinator Statistik Kecamatan di Kota Sragen hanya berjumlah 17 orang, sedangkan Kabupaten Sragen mempunyai 20 kecamatan, dan seharusnya setiap kecamatan mempunyai KSK untuk mewakili di masing-masing kecamatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.